Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Durusul Lughah untuk pemula jilid 1. Sekarang kita masuk ke episode ketiga, yaitu belajar bahasa Arab untuk pemula. Sekarang kita akan masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsani. Ad-Darsu Ats-Tsani, insyaallah pembahasan di Ad-Darsu Ats-Tsani ini sangat singkat sekali karena hanya membahas satu hal, yaitu membahas ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk untuk jarak jauh, dan itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai dzalika. Kalau kemarin kita belajar ismul isyarah lil qarib, isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak dekat, yaitu hadza, maka sekarang kita akan melanjutkan pelajaran ismul isyarah lil ba'id, yaitu dzalika. Kemudian kita juga akan mempelajari wawu atau wa, yaitu kata sambung yang memiliki arti dan, ya. Wa itu artinya dan. Baik, kita lanjut ke slide setelahnya. Nah, langsung saja kita masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsani. Kita langsung lihat contohnya. Madzalika, ini gambarnya bintang, berarti dzalika najmun, ya. Madzalika artinya apa itu, dzalika najmun, itu adalah bintang. Ingat, kemarin kita tatkala melafalkan hadza, ha walaupun gak ada alifnya hanya dibaca panjang hadza. Kemudian dzalika juga sama. Dzalika setelah dza tidak ada alif, walaupun setelah dza tidak ada alif, dzanya dibaca panjang. Dzalika. Nah, dzalika. Nah, kayak gitu. Ini saya kasih bocoran sedikit, bahasanya isim isyarah atau kata tunjuk, ya. Jadi isim isyarah atau kata tunjuk, kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk, kalau dalam bahasa Arab ismul isyarah. Nah, itu sebenarnya terfokus pada huruf dza ini aja. Kalau kemarin kita mempelajari ismul isyarah lil qarib itu adalah hadza, maka di sini yang lil ba'id untuk yang jarak jauh itu dzalika. Sebenarnya isim isyarah itu cuma huruf dza ini aja, dza. Kalau ketambahan ha di belakangnya menjadi dekat, hadza. Kalau ketambahan li, nah, setelah dza, maka itu menunjukkan kata tunjuk untuk jarak jauh. Jadi ini li, ini untuk menunjukkan jarak jauh. Li lam lil bu'ad, kalau dalam bahasa Arab lamul bu'ad, atau lam untuk jarak jauh. Kemudian ka ini untuk mukhatabnya atau lawan bicaranya, ya. Kebanyakan memakai ka ini untuk laki-laki satu orang. Nah, tapi kebanyakan walaupun lawan bicaranya bukan satu laki-laki, misalkan dua laki-laki atau banyak laki-laki atau perempuan, tetap pakainya dzalika. Sama tatkala kalian melafalkan assalamualaikum. Assalamualaikum, domir kum itu untuk laki-laki banyak, laki-laki jamak, lebih dari 2, 3 atau setelahnya. Nah, tapi seringkali kita memakai assalamualaikum itu ya untuk satu orang juga kita pakai, untuk lawan bicara yang satu orang kita pakai, untuk lawan bicara 2 orang yang kita pakai, untuk lawan bicara perempuan juga pakai assalamualaikum. Sebenarnya kalau kita mau pakai misalkan satu orang, lawan bicara kita satu orang laki-laki misalkan, kita bisa pakai assalamualaika, ya. Atau perempuan lawan bicara kita, maka kita juga bisa pakai assalamualaiki. Nah, nanti juga jangan heran ketika dzalika, kalau kalian baca Al-Quran, ada sebuah kata dzaliki, ya, dzaliki, karena mukhatabnya itu atau yang diajak bicara itu adalah perempuan. Nah, baik, itu sekedar
maklumat saja, cakrawala, untuk agar kita lebih luas ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Dzalika najmun. Dzalika najmun, itu adalah bintang. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ke slide setelahnya. Nah, ada gambar masjid sama gambar rumah. Nah, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah sebuah masjid. Dzalika baitun, itu adalah sebuah rumah. Nah, ini gampang sekali. Ini mufradatnya masih sama seperti yang kemarin, insyaallah nggak terlalu susah. Ini juga hisonun sama himarun, kemarin kita sudah pelajari juga. Ini hisonun, ini himarun. Ingat, nanti kedepannya insyaallah saya akan lebih jarang lagi mengartikan bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya. Nah, karena kalian sudah harus hafal mufradat-mufradat yang sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu. Nah, ini hisonun sama ini himarun. Hadza hisonun, dzalika himarun. Hadza hisonun, dzalika himarun. Nah, hadza hanya, ingat, hanya walaupun tidak ada alif dibaca panjang. Hadza hisonun, dzalika himarun. Ingat-ingat, ini hison, ini himarun, ya. Hison akbar min himar. Hison itu lebih besar daripada himar. Oke, kita lanjut ke slide setelahnya. Ada gambar qitun, ya. Nah, ini kita gabungkan lagi susunan kata yang kita pelajari kemarin. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Apakah itu seekor anjing? La dzalika qittun. Tidak, itu adalah seekor kucing. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Saya ulangi lagi. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Adzalika kalbun, apakah itu adalah seekor kalbun? La dzalika qittun. Tidak, itu adalah seekor qittun, ya. Ingat, saya ingatkan lagi, adzalika untuk memakai a atau kata tanya yang a, ya. A ini artinya apakah. Nah, ini harus bersambung dengan kata setelahnya, ya. Jadi tidak dispasi setelah a kemudian dzalika dispasi, itu salah. Karena ini huruf, ya, huruf bersambung ke isim setelahnya. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Ingat, hamzah di sini tidak dipisah dengan dzalika, tidak dipisah dengan spasi. Baik, kita lanjut ke slide setelahnya. Nah, ini gambarnya gambar sarirun. Nah, ma dzalika, dzalika sarirun. Nah, gampang sekali. Ma dzalika, dzalika sarirun. Dan ini ma sama dzalika dipisah karena ini isim, ini isim. Isim sama isim, ya, harus dipisah dengan spasi. Kalau yang tadi, yang a ini artinya apakah, a sama dzalika tidak dipisah. Nah, baik, ma dzalika, dzalika sarirun. Apakah itu atau apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah sebuah ranjang. Baik. Nah, di sini ada penggunaan wa. Ada penggunaan wawu. Man hadza wa man hadza. Man hadza wa man hadza. Jawabannya adalah hadza mudarrisun. Ini hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Nah, kita sekarang pelajari penggunaan wawu atau wa dalam percakapan ini. Man hadza, hadza, man hadza wa man hadza.
siapa ini dan siapa ini. Nah, hadza mudarrisun, ini adalah mudarris. Ya, ingat mudarris. Nah, ingat ya. Nah, pokoknya stylenya seperti ini mudarris. Nah, kalau stylenya seperti ini ada makmum di belakangnya, berarti zalika imamun. Ini itu adalah imam. Nah, kita fokus ke huruf wawu di sini. Wawu artinya dan, ya. Wa artinya dan wa itu adalah huruf ketika bersambung ke huruf setelahnya atau isim setelahnya itu tidak dipisahkan dengan spasi. Ingat, ini tidak ada spasi. Waman, ya. Waman, ya. Ini juga wadzalika, wa sama dzalika itu tidak dipisah dengan spasi. Ingat, nanti kalau kalian ada tugas menulis, ininya jangan dikasih spasi. Antara wawu sama kata setelahnya jangan dikasih spasi. Ya, saya ulangi lagi. Man hadza wa man hadza, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Saya ulangi lagi. Kalian tirukan 1 2 3. Man hadza wa man hadza, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Baik, kita lanjut ke slide setelahnya. Nah, ini ada gambar batu, stone. Ya. Ma dzalika, dzalika hajarun. Saya ulangi. Ma dzalika, dzalika hajarun. Nah, ini saya ulang lagi. Ma itu isim, sehingga tatkala bersambung ke kata setelahnya dia dipisah dengan spasi. Berbeda tadi halnya dengan a yang artinya apakah sama wa yang artinya dan, maka tidak dipisah dengan spasi. Dzalika hajarun, itu adalah sebuah batu. Nah, itu adalah sebuah batu. Hajarun, batu. Ingat-ingat ya. Hajarun, hajarun, hajarun. Nah, ini kosakata baru. Hajarun, batu. Hajarun, batu. Hajarun, batu. Diingat-ingat terus. Hajarun, batu. Ingat, hajar aswad di Ka'bah itu berarti batu hitam. Ma dzalika, dzalika hajarun. Saya ulangi lagi. Kalian ikut bersama-sama menirukan. 1 2 3. Ma dzalika, dzalika hajarun. Sekali lagi. Ma dzalika, dzalika hajarun. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke slide setelahnya. Ada gambar gula sama susu. Ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun, ini sukkar, wa dzalika labanun, dan itu adalah susu, adalah labanun. Ingat, kata sukkarun ada tasydid di huruf kafnya. Ingat, ada tasydid di huruf kafnya. Jangan bilang sukarun, ya. Jangan bilang sukarun, nah, tapi sukkarun. Nah, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya. Ingat lagi ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Saya ulangi lagi, kalian tirukan bersama-sama. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, baik, kita sudah selesai ya. Pelajaran kedua ini sangat singkat sekali. Sekarang lanjut ke tamrin langsung. Kalian kerjakan tamrinnya. Tamrin awal, yaitu buatlah jumlah mufidah dengan materi berikut ini. Nah, hadza, kemudian kamu isi apa terserah.
Misalkan hadza mindilun atau hadza qalamun. Kemudian di bawahnya ma hadza titik-titik. Nah, ingat kata-katanya nggak boleh sama. Misalkan di sini sudah pakai qalamun, kemudian di sini pakai qalamun lagi. Nah, nggak boleh ya, aturannya harus berbeda. Ini berbeda nih qalamun misalkan, terus ini mindilun. Kemudian ini juga harus berbeda, hadza bla 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 bla. Nah, na'am atau la. Jawabannya bisa na'am atau bisa la. Kalau na'am berarti sama dengan yang ditulis di sini, kalau la berarti di sini hadzanya harus beda. Kemudian man hadza ditulis juga harus berbeda dengan yang di atas. Nah, kemudian tamrin ats-tsani yaitu buatlah jumlah mufidah. Oh ya, ini jumlah mufidah itu maksudnya adalah kalimat yang sempurna atau yang bisa memberikan faedah pemahaman ke orang lain ya. Pokoknya kalimat gitu aja. Nah, buatlah kalimat dengan menggunakan materi berikut ini. Dzalika titik-titik-titik. Nah, harus berbeda ya. Ma dzalika titik-titik. Nah, harus berbeda dengan kosakata yang sudah kita pakai. Yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Adzalika bla bla bla, na'am atau la, dzalika bla bla bla, man dzalika. Di sini kasih dzalika lagi, dzalika siapa gitu. Baik, kemudian saya kasih tambahan tamrin lagi, yaitu yang ada di buku di halaman 13. Kalian lihat itu iqra waktub, artinya bacalah dan tulislah. Berarti kalian tulis yang ada di halaman 13 yang ada di buku, hadza sukarun wa dzalika labanun. Kemudian yang kedua man dzalika imamun. Yang ketiga adzalika qitun la dzalika kalbun. Yang keempat ma hadza hajarun. Kemudian kalian lihat yang di buku al kalimat al jadidah, imamun, hajarun, sukarun, labanun, itu ada kosakata yang baru. Al jadidah itu baru, al kalimat itu kata. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu arti dari kata itu adalah kalimat ya. Jadi jangan heran kalau disebut kalimat itu artinya kata. Nah, kalau kalimat sendiri bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ini jumlah mufidah atau jumlah. Jumlah itu adalah sebuah kalimat ya. Jumlah. Nah, baik, kosakata yang baru yang kita pelajari berarti imamun, seorang imam, hajarun, sebuah batu, sukarun, gula. Nah, gula ini nggak bisa pakai sebuah gula, nggak bisa ya. Gula ya gula, karena tidak bisa terhitung atau uncountable. Nah, tidak bisa dihitung. Benda-benda lain yang tidak bisa dihitung adalah selain gula adalah air. Kita nggak bisa mengatakan sebuah air atau daging kan. Kalau potongan daging bisa dihitung, kalau daging sendiri tidak bisa dihitung. Nah, labanun juga, labanun tidak bisa dihitung, uncountable. Kalau segelas susu, kubun minal ma, itu baru bisa dihitung. Nah, baik, itu aja. Ingat tadi tugasnya jadi ada 3. Yang pertama tugas yang dari Ustadz, yang kedua juga tugasnya dari Ustadz, yang ketiga adalah tugas dari buku halaman 13, iqra waktub, baca dan tulislah. Baik, syukran ala musyarakatikum. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ucapkan selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.